Sudah. Kita lihat videonya ya. Kerja di sini tuh emang susah, soalnya dari pertama saya ditinggal sama suami, anak kecil-kecil, terus saya bingung mau cari kerjaan apa, padahal orang tua udah nggak ada, suami udah nggak mau ngasih nafkah, akhirnya saya pergi nyari ke pasar Kragan ini, nggak taunya teman-teman ada yang ngajak, kasihan gitu. Ya udah kalau kami bertemu ya udah itu masyarakat aja. Akhirnya aku mau. Terus modalnya apa? Modal bapak pensiun kerja. Terus saya ikut berangkat. Ikut berangkat itu dari Lumajang. Kan saya waktu itu masih pakai sepeda hotel dari Lumajang setengah 3, jam 3. Terus sampai sini ya jam 4. Jam 4 tuh nggak langsung dapat kerjaan. Saya nunggu dulu, padahal kerjaan itu datangnya setengah 5. Setengah 5 itu kalau aku yang itu langsung, kalau ada kerjaan ya langsung kerja, tapi kalau enggak saya nunggu. Soalnya aku kalau yang berat-berat aku nggak kuat gitu, paling ini 25 kilo, 30 kilo. Kalau yang lebih dari itu saya nggak kuat. Akhirnya udah saya nunggu yang enteng-enteng aja. Terus saya kan karena saya kerja begini karena saya hidupin 2 orang anak dari kecil sampai besar. Sekarang ya udah alhamdulillah udah hidup sendiri-sendiri, tapi belum keluarga. Terus saya pokoknya saya cuma pengen gimana caranya anak-anak saya untuk sekolah. Akhirnya sekarang udah selesai sekolah, saya juga ini menghidupin anak-anak, hidup anak-anak.
Ya kalau di sini tuh upah tuh satu angkatan paling nggak 30. Tergantung yang di antara berat atau enggak. Kalau di atas 40 ya ada yang masih 30, 40. Tapi kalau di bawah 50 ke bawah kadang masih ya 20, 30. Saat itu dia jam dugi mriki jam kali, mangke dugi dalu niku jam 12. Tentu nggih, mangke soal jam 12 nek leres rame nggih mangke kegangsal. Pun artinya senang sakit nyambut tamu gitu, kok ngajak nyambut tamu ya kan ya sakit tuh gimana pulang yang buatan dirong ya sedikitnya buatan cepat buatan dirong lah pulang yang tamu dirong itu pulang pun alhamdulillah cukup bisa dintennya nak buatan dirong buatan cukup mungkin harapannya pulang jangan aku sekolah satu tas satu gue pulang buat main video nanti kalau lakon lagi enggak kosong. Jangan ikut videonya kan? Kira-kira ada di sini yang tidak pernah ke pasar atau ke pajak? Ada yang ceritanya itu pajak. Siapa di sini yang tidak pernah ke pajak? Semua pernah. Nah, apakah kita juga melihat hal yang kita lihat di video ini di pajak atau pasar? Tidak. Siapa yang tidak pernah melihat hal yang kita lihat di video ini di pasar atau di pajak? Banyak ya. Siapa yang bisa menceritakan kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari video ini? Hal apa yang bisa ditangkap dari video ini? Dua video tadi menceritakan tentang apa kira-kira? Dari pertama ya mau kerja di sini tuh Siapa yang bisa? emang susah, soalnya dari pertama saya di sini ada yang ada kalian Melfani. Kenapa Melfani? Seorang ibu yang rela menjadi buruh gendong demi menyekolahkan anak-anaknya. Yang lain? Oh, Michelle.
menyenangkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Yang lain? Oh, dia bilang. Pada video pertamanya yang saya lihat ada pada pendidikan perempuan dan banyak lainnya dan juga di sana ada banyak sampah yang berserakan dan ada orang yang bersihnya. Terus yang keduanya saya melihat ada banyak ibu-ibu yang bekerja untuk mencari gendong yang pekerjaan itu sangat beratnya, namun penghasilannya yang didapat hanya sedikit. Yang laki-laki dulu. Baca. Seorang ibu yang bekerja karena suaminya tidak mau memberikan. Seorang ibu yang bekerja karena suaminya tidak mau memberi nafkah. Ada sekarang. Satu orang lagi. Laki-laki. Apa yang bisa ditangkap dari video ini? Kami yang laki-laki. Baik raja, laki-laki yang besar. Sudah. Ini menceritakan bagaimana susahnya menjadi guru gendong. Lalu dari video ini, hal apa yang bisa membuat kita kagum? Ini apa namanya? Samuel. Ibu yang rela menjadi gendong demi anaknya bisa sekolah. Oke, tukang. Yang lain, hal apa yang bisa kita selain bisa dulu? Bisa sudah. Yang lain yang belum. Hal apa yang bisa membuat kita kagum dari video ini? Oke, Bagas. Perjuangan seorang ibu demi menyekolahkan anaknya. Siapa namanya Gavin? Ibu rela berkorban untuk menaikkan dapat Kalau orang tidak mau ibu rela berkorban untuk menaikkan dua anaknya dan juga dapat orang ibu yang rela berkorban untuk menyekolahkan kedua anaknya. Oke, sama dulu. Iya. saya kagumi seorang ibu sudah mengabdikan kepada kedua anaknya menyekolahkan. Ibu yang sudah
Tadi hal yang kita kagumi. Sekarang hal apa yang membuat kita prihatin dari kedua video? Ada nggak yang membuat kita prihatin atau sedih? Atau coba siapa namanya ini? Isra. Dalam menurunkan harga dirinya demi Mama ini di sini kemana katanya? Tidak nafkahi anaknya. Yang lain pada pernikahannya banyak orang yang tidak memperhatikan banyaknya sampah-sampah yang berserakan. Dan yang kedua, walaupun orang itu sudah membawa beban yang sangat berat dan harus berjalan jauh, namun berapa ini jumlahnya tadi? 3.000. Kalau di atas 50 kilo 3.000. Kalau di bawah 2.000. Ya. Coba siapa lagi tadi yang tangan? Gapin. saya sendiri menggunakan sendiri dan jadi sekarang terpaksa bekerja untuk berkeluarga ini. Yang tidak tidak mau menafkahi dan harus ibu-ibu yang bekerja. Yang lain, kira-kira seberapa penting pasar itu bagi masyarakat, khususnya ibu tani? Pasar itu tahu apa? Tahu, kan? Pajak. Pajak ya. Jadi dari video itu, video ini, 2 video tadi, seberapa penting pasar itu bagi kehidupan masyarakat? 90%. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Atau ada yang merasa tidak penting? Coba, yang merasa tidak penting pasar itu bagi kehidupan masyarakat. Misael, kenapa Misael? Yang merasa sangat penting. April, coba April tidak merasa penting. Kenapa tidak penting April? Tidak aman. Yang merasa sangat penting. Bukan tangannya, siapa yang bisa memberikan alasan? Sangat penting. Karena kita bisa membeli, kita bisa menjual. Karena di pasar itu kita bisa membeli dan kita bisa menjual sesuatu. Misalnya, Karena kita bisa karena kita bisa menjual belian barang hasil tanaman. Betul. Ini Mevani. Karena saya juga ini bisa mendapat. Karena dari pasar kita bisa mendapat pekerjaan. Coba, Michelle.
bisa membeli barang-barang yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa mendapat pekerjaan pajak seperti menjadi bergendong dan membantu orang lain. Bisa menjual sesuatu, bisa membeli sesuatu, dan bisa mendapat pekerjaan di pasar. Oke, raja. Duduk apa itu? Maria. Jadi pas itu kita dapat membeli produk kita atau sayuran atau beli sekolah. Dan kita pasar dapat menjual barang ke orang lain dengan membelinya dan membeli barang yang kita mau dan mendapat pekerjaan. Samuel. Kita bisa mendapat pekerjaan seperti guru kedong atau guru untuk Artinya kita bisa mendapatkan pekerjaan dari pasar. Nah, di zaman sekarang masih ada yang ingin menjawab? Di zaman sekarang, di mana kecanggihan teknologi sudah sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, bahkan untuk membeli sesuatu kita tidak perlu lagi ke pasar. Bisa dari Gosok, atau bahkan bisa dari Shopee. Lalu kita juga bisa menjual sesuatu lewat media sosial. Contohnya Facebook. Bisa kita fotokan, lalu bisa kita jual. Sehingga kalau itu terus-terusan kita lakukan, jika itu terus-terusan kita lakukan dan semua masyarakat melakukan itu, kira-kira apa dampaknya yang akan terjadi bagi pasar khususnya? Kalau menjual sesuatu tidak lagi ke pasar. Kalau sekarang kan orang tua kita menjual jeruknya atau tomatnya ke pasar. Kalaulah nanti karena kecanggihan teknologi orang tua tidak lagi ke pasar menjual barang-barangnya, hasil-hasil pertaniannya dari HP saja, apa yang akan terjadi? Sudah. Dan pekerjaan yang ada di pasar itu akan kehilangan pekerjaan yang lain. Coba, kira-kira apa dampaknya? Kalau masyarakat menjual barangnya lewat media sosial, membeli sesuatu dari Shopee, dari media sosial, itu kira-kira dampaknya bagi pasar. Oke, bisa. Dampak dari dampaknya dari pasar ini pertama orang pajak sepi dan orang tidak ada yang membeli lagi dari pajak. Yang kedua semua orang akan kehilangan pekerjaan dan tidak dapat mencari makanan. Lalu tidak ada lagi yang menjual sesuatu di pasar,
dulu. Yang lain ada? Satu orang lagi. Kira-kira apa dampaknya? Bisa jadi karena itu akan butuh tangan dulu. Samuel. Dan bekerja itu akan sering tidak bisa hilang pekerjaannya dan dia tidak bisa mencari anak lagi. Tangan dulu. Masih ada? Tidak? Oke, coba sekarang ditutup dulu matanya. Silakan ditutup matanya. Lalu ingat kembali video yang baru saja kita tonton. Coba kita renungkan dalam hati. Seandainya seorang ibu yang kita lihat dari video tersebut adalah orang tua kita. Yang bekerja susah payah untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu, karena kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman, orang tua kita tidak bisa lagi bekerja di pasar tersebut. Karena tidak ada lagi masyarakat yang pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Kira-kira sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan kembali dan melestarikan kembali pasar yang sudah sepi tersebut? Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Silahkan direnungkan, silahkan dipikirkan. Apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa melestarikan pasar kembali? Kalau sudah dapat, silahkan dibuka. Kalau sudah dapat caranya, silahkan dibuka. Apa ya kira-kira yang bisa?
siapa dua orang yang bisa menjelaskan caranya yang didapat? Apa yang bisa kita lakukan? Dua orang. Membangun berbuatnya sementara. Pengumuman untuk anak kami, bagi anak kami 4 orang yang dipilih untuk mengambil makanan sudah bisa bergegas ke ruang dapur dan supaya kami di sana untuk mengambil makanan. Tidak lagi menjual barang-barang di media Untuk sosial. kami 4 orang yang dipilih untuk mengambil makanan sudah bisa bergegas ke ruang dapur dan menjumpai Pak Pino di sana untuk mengambil makanan. Untuk anak ketua kelas setiap kelas masing-masing nanti setelah selesai makan bersama dengan Bapak Ibu Belanja online. menyampaikan kepada anak ketua kelas agar mengumpulkan sisa-sisa makanan dan dikumpulkan di dalam ember. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kira-kira apakah perkembangan teknologi bisa kita hambat? Bisa atau tidak? Tidak. Lalu, jika kita menolak perkembangan teknologi, kita tidak belanja di Shopee, contohnya kita tidak berdagang di media sosial, kita tidak menggunakan HP ketika pembelajaran, artinya kita menolak segala perkembangan teknologi. Kira-kira apa yang terjadi? Contohnya ini, tidak menggunakan fokus dalam pembelajaran. Kita kembali ke masa dulu, ke zaman dulu, di mana kita berfokus pada buku paket. Semua materi dari buku paket. Sekarang tidak, lebih banyak menggunakan HP untuk mencari berliterasi, pengetahuan, menggunakan fokus dalam pembelajaran. Membangun buatnya sebentar. Pengumuman untuk anak kami sekretaris setiap kelas masing-masing agar membawa absensi kelasnya dan berkumpul di depan kantor BK. Ada hal yang mau disampaikan Bapak Ibu Guru BK. Sekali lagi kami ucapkan untuk anak kami sekretaris setiap kelas masing-masing agar membawa absensi kelasnya masing-masing dan berkumpul di depan kantor BK. Ada hal yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.